wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang kompetensi pendidik dan jenis-jenis kompetensi pendidik. Baiklah, anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Nola Elviona dengan NIM 2200578 sebagai moderator, dan rekan saya Sahara Usnul Aini dengan NIM 2200587 dan Zakia Nabila Putri dengan NIM 2205102. Baiklah, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Sahara. Kepada Sahara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai kompetensi pendidik. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu dengan baik. Kompetensi melibatkan kombinasi dari berbagai faktor, yaitu memungkinkan seseorang untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam situasi dan lingkungan yang tertentu. Selanjutnya, materi mengenai pengertian kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik adalah kumpulan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik atau guru untuk efektif dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dalam konteks pendidikan. Kompetensi pendidikan ini mencakup berbagai aspek yang mencakup pengajaran, manajemen kelas, pemahaman terhadap siswa, kemampuan berkomunikasi, dan banyak hal lainnya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai beberapa aspek penting dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama yaitu karakteristik para peserta didiknya. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri dan membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain sebagainya. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pembelajaran secara jelas kepada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, dan metode yang kreatif. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyesuaikan silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Yang keempat ada pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pembelajaran, namun juga melakukan pendampingan kepada peserta didik. Materi belajar dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima ada pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengembangkan potensinya masing-masing. Yang selanjutnya cara berkomunikasi. Seorang guru harus bisa berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didiknya. Yang ketujuh ada penilaian dan evaluasi. Penilaian ini meliputi hasil dan proses belajar. Dan penilaian ini dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sahara Usnul Aini. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Zakia. Kepada Zakia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi yang akan saya sampaikan adalah jenis-jenis kompetensi pendidik. Yang pertama yaitu jenis kompetensi pedagogi.
Kompetensi ini merupakan kemampuan untuk keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Dalam kompetensi ini terdapat 7 aspek yang wajib dikuasai. Di antaranya, yang pertama yaitu teori belajar serta prinsip belajar yang mendidik. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran yang mendidik. Yang keempat, pengembangan potensi para peserta didik. Dan yang kelima, cara berkomunikasi. Dan yang terakhir, penilaian dan evaluasi belajar. Yang kedua, ada jenis kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh guru agar tugas-tugas perguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal teknisi serta berkaitan secara langsung dengan kinerja guru. Indikator dari kompetensi ini adalah yang pertama, menguasai materi pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, dan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang diampu. Yang ketiga yaitu mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreativitas sehingga bisa memberi pengetahuan yang reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Yang keempat, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri. Yang ketiga, ada jenis kompetensi sosial. Nah, maksudnya adalah kompetensi kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan ini meliputi yang pertama yaitu bagaimana seorang pendidik dapat bertindak secara objektif, yang kedua berkomunikasi secara efektif, yang ketiga beradaptasi di tempat bertugas, dan yang keempat berkomunikasi dengan lisan maupun lisan. Dan jenis kompetensi yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan karakter guru yang wajib dimiliki agar memiliki teladan bagi para peserta didik. Selain itu, para guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik, dan ada beberapa kepribadian yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama itu kepribadian yang stabil, yang kedua kepribadian yang dewasa yang menampilkan kemandirian, yang ketiga kepribadian yang arif menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, yang keempat kepribadian yang berwibawa, dan yang kelima berakhlak mulia, dan yang hal ini meliputi bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zakian telah menjelaskan materi terakhir. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.